Salam sejahtera bagi kita semua. Pemberitaan firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu secara digital di GBIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Alius Rampaloji. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi Allah di surga bahkan pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan hormat dan kasih penuh. Jemaat dipersilakan duduk. Mari berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan. Sehingga saat ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di tempat ini. Kami sadar
Kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Bapa, biarkanlah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang melayani ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, sehingga tak ada hambatan dari awal hingga akhir. Tidak lupa juga kami mohon, sertailah dan bimbinglah kami selalu Tuhan, agar kami tetap dapat menjalankan seluruh kewajiban setiap hari dengan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu Bapak, jemaat Tuhan kasih, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah dari Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan penjelasannya lewat pemberitaan firman-Mu. Kuduskanlah setiap kami ya Bapa, layakkanlah setiap kami, agar kami mampu menjadi seperti imam yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya,
dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya dastar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa, darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu dalam kesempatan ibadah kita dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita pada hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 bercerita tentang penahbisan Harun sebagai imam dan juga anak-anaknya. Imam dalam agama Yahudi memiliki peranan yang penting. Tidak mungkin ada ibadah kalau tidak ada seorang imam. Ya, di sini imam, saudara-saudara, ibu bapak jemaat Tuhan kasih, dia melakukan tugas untuk mempersembahkan korban dan mengatur agar ibadah itu boleh berjalan dengan baik. Jadi di sini imam dalam agama Yahudi, dia juga berfungsi sebagai perantara antara umat orang percaya dengan Tuhan. Jadi imam adalah orang yang dipersiapkan secara khusus untuk melakukan pelayanan dalam ibadah dalam tradisi agama Yahudi. Dan seorang imam bagi agama Yahudi itu jabatan ini dipegangnya sampai dia meninggal. Tetapi yang menarik di sini, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, imam dalam pengertian perjanjian baru itu adalah setiap orang percaya adalah imam yang diutus oleh Tuhan ke dalam kehidupan ini. Dan itulah tema dari renungan kita pada saat ini. Setiap orang percaya adalah imam yang diutus oleh Tuhan ke dalam kehidupan ini. Setiap orang percaya berarti tanpa kecuali pria dan wanita, orang tua atau anak muda. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi di dalam Yesus Kristus kita tidak mempunyai lagi perantara-perantara atau imam-imam. Karena kita semua adalah imam yang bisa berhubungan langsung dengan Allah Bapa di sorga. Perantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bacaan tadi ayat 1 sampai 30 dari Imamat pasal 8 mengisahkan bagaimana Harun dan anak-anaknya ditahbiskan dalam jabatan imam. Jadi ada kekhususan bagi mereka, ada tugas yang khusus bagi mereka dalam ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tidak boleh dilakukan oleh orang lain, yang hanya bisa dilakukan oleh mereka, imam yang memang sudah dipilih secara khusus. Dan bukan cuma itu, di sini ada cara-cara hidup, pola hidup yang membedakan para imam dalam perjanjian lama itu dengan anggota jemaat biasa. Dalam perjanjian lama, seperti kita katakan tadi, imam mempunyai tugas sebagai perantara antara manusia, antara anggota jemaat, anggota umat dengan Tuhan. Umat Tuhan datang mengaku dosanya dan bertobat, ia mempersembahkan korban yang semuanya itu dilakukan imam untuk anggota umat yang bersangkutan. Dan tadi kita sudah katakan dalam perjanjian baru, setiap orang percaya adalah imam.
perantara kita hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada lagi imam yang mewakili kita, yang menjadi perantara kita dengan Tuhan. Itu berarti, saudara-saudara, ibu bapak, jemaat Tuhan kasih, dari sudut iman Kristiani, setiap kita adalah imam bagi sesama kita, bagi orang-orang lain yang membutuhkan kehadiran kita, perhatian kita, pelayanan kita. Dalam posisi setiap kita sebagai imam ada dua hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, imam atau kata imam memang selalu dihubungkan dengan apa yang disebut kudus atau kekudusan. Kudus di sini memang pengertiannya adalah kudus, tidak tercemar, tidak bernoda. Itu seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tetapi memang harus kita akui dalam kenyataan hidup ini, sekalipun kita adalah imam, dalam versi atau pengertian Perjanjian Baru, toh kadang-kadang kedagingan kita mencemarkan kekudusan yang dimaksud. Ketika hidup kita tidak dituntun oleh roh, tetapi dituntun oleh kedagingan, oleh hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. 1 Petrus 1 ayat 14 itu mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah ikuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi bahaya ini bisa mengancam setiap orang termasuk kita dalam predikat atau posisi kita, identitas kita sebagai seorang imam. Jadi imam, sekalipun kita adalah manusia sama dengan orang lain siapapun sesama kita, tetapi otoh ada kehususan dalam diri dan kehidupan kita. Harus ada yang membedakan antara orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai seorang imam dengan orang yang tidak percaya yang bukan imam. Kita sebagai manusia sama-sama menghadapi pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, kepahitan hidup, duka cita dan lain-lain. Tetapi cara kita menghadapi hal-hal itu yang membedakan kita dengan orang lain. Yang membedakan kita sebagai imam dengan orang lain yang bukan imam. Bacaan kita mengisahkan bagaimana Tuhan mempersiapkan Harun dan anak-anaknya untuk menjalankan tugas mereka sebagai imam. Demikian pula, setiap orang percaya sedang dipersiapkan oleh Tuhan dalam menjalankan kehidupannya sebagai seorang imam di tengah kehidupan ini, di tengah sesamanya di dunia ini. Ada banyak orang yang berbisnis, termasuk orang percaya, termasuk seorang imam orang percaya. Tetapi seorang percaya yang berbisnis dan sukses mempunyai gaya bisnis yang Kristiani, yang berbeda dengan orang-orang lain. Ada sebuah contoh di sini dikemukakan Hari Darmawan, pendiri dari Matahari Department Store. Anda bisa lihat di Makassar berapa toko Matahari, Surabaya, Malang, hampir setiap kota besar ada toko Matahari atau Matahari Department Store. Jadi bisa dinilai berapa kekayaan yang dia miliki. Tetapi Hari Darmawan mengatakan bahwa bisnisnya itu bukan milik dia. Bisnis yang sedang dijalankannya itu yang miliar atau mungkin triliun itu adalah milik Tuhan. Dia hanya seorang pelaksana. Ya dia bilang, bisnis saya, kekayaan saya bukan milik saya, tetapi itu milik Tuhan. Dan Hari Darmawan mendirikan taman wisata di kawasan Puncak, ada teman katakan itu sudah sekitar 50 hektar. Taman wisata Matahari ini dikelola oleh penduduk di sekitar situ. Jadi bukan lagi Hari Darmawan kelola, itu dia berikan kepada masyarakat di situ. Yang dulu masih kecil, sekarang sudah pemuda, mereka yang mengelola parkirannya, souvenirnya dan lain-lain itu bermain jutaan. Itu rasa terima kasih hari kepada Tuhan, itu dia terjemahkan sebagai seorang imam kepada orang-orang lain yang tidak mampu. Itu bukan orang Kristen. Dan dia katakan kepada pengelola taman wisata, dirikan di sini PAUD, sekolah anak usia dini, supaya anak-anak yang lahir dan bertumbuh itu tidak hanya menjadi
penjaga wisata di sini, tapi dia bisa menjadi lebih hebat, menjadi entrepreneur, pengusaha seperti dia. Ada banyak orang yang berlomba di dunia politik. Seorang Kristen yang adalah imam sebagai seorang politikus yang berbeda dengan tikus-tikus atau politikus lainnya yang hanya mengejar harta, kedudukan, kesenangan jasmani semata. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk orang percaya yang adalah imam itu. Tetapi orang percaya sebagai imam seharusnya berbeda caranya dalam menghadapi, dalam mensiasati situasi itu dengan orang yang bukan beriman. Ada banyak orang muda yang pacaran, tetapi anak muda yang adalah imam pastilah berbeda dengan gaya orang muda lainnya. Ada kisah satu dari Amerika, the true story. Ada seorang gadis Amerika yang berpacaran dengan pemuda Amerika juga. Ibu bapak saudara kita kenal orang barat dengan kebebasannya yang wow. Tetapi gadis ini dia berbeda dengan gadis Amerika lain yang karena dia gadis yang beriman dan mereka memang saling jatuh cinta. Ketika kekasihnya pemuda itu meminta lebih jauh, maka gadis itu menolak dan dia mengatakan kepada kekasihnya, saya sungguh-sungguh mencintai kau, karena itu saya tidak bersedia melakukan lebih jauh seperti yang kau kehendaki. Sang pemuda yang ganteng itu kekasihnya terhenyak dan merenung, sebab selama ini dia pacaran, tidak ada gadis yang menolak dia, tetapi baru kali ini ada gadis yang mengemukakan yang demikian. Ini menjadi perenungan bagi dia dan justru menyadarkan pemuda itu. Dia berpikir dan meninjau hubungan mereka selama ini, dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Something spesial yang dimiliki oleh gadis itu yang berbeda dengan gadis-gadis yang dikencaninya selama ini. Karena gadis itu adalah gadis yang beriman. Dan pada akhirnya dia memilih gadis itu menjadi istrinya. Dan mereka berdua menjadi pelayan Tuhan yang diberkati. Pelayan mereka diberkati secara luar biasa bagi orang-orang yang mereka layani. Ini contoh ibu bapak saudara sekalian dari orang yang percaya sebagai imam yang mengandalkan Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Gadis itu memilih untuk kehilangan kekasihnya. Tetapi gadis itu tidak mau kehilangan prinsip, tidak mau kehilangan sikap hidup menghadapi dunia percintaannya. Dia tetap pada pegangan imannya sebagai seorang imam. Setiap kita mungkin dalam masalah atau kasus yang berbeda, yang menghendaki agar kita mengambil sebuah kesimpulan atau sikap, maka Tuhan akan menuntun kita dalam roh dan hikmat-Nya agar kita mampu mengambil sikap atau keputusan benar sekalipun pilihan atau keputusan itu bukan pilihan yang enak, tetapi bisa sebuah kehilangan atau sebuah pengorbanan. Yang kedua, kata kudus dalam perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani disebut kados. Kata kudus atau kados ini bisa berarti yang disendirikan, yang dikhususkan untuk tujuan tertentu. Dalam kitab Imamat dan Keluaran kita menemukan beberapa benda yang disebut kudus. Misalnya roti yang kudus, kain lenan yang kudus, jubah Harun yang kudus. Itu tidak berarti bahwa roti yang dipakai di dalam rumah Tuhan itu, dalam bait Allah, Baitullah itu berbeda dengan roti yang dijual di pasar Senggol, Singkamaji. Tetapi dia berbeda dalam hal roti itu bukan untuk dimakan sembarang, tapi roti itu dipakai di dalam rangka ibadah. Jubah Harun yang kudus, kain lenan yang kudus itu sama dengan jual di pasar Senggol. Tidak ada bedanya. Tetapi yang bedanya di sini jubah Harun, kain lenan itu dikhususkan, disendirikan, dipakai di dalam ibadah. Sama seperti ibu majelis jemaat memakai stola. Itu stola bukan dipakai untuk begadang di pasar Senggol atau di night club, tidak. Itu hanya dipakai dalam ibadah. Itu bisa disebut di sini yang dikuduskan. Jadi kudus di sini bisa berarti yang dikhususkan, yang disendirikan, yang diasingkan untuk tujuan tertentu. Kalau orang percaya disebut kudus, itu artinya ibu bapak, kita dipilih, disendirikan, dikhususkan oleh Tuhan
Artinya bahwa setiap kita sedang dipersiapkan, dilengkapi oleh Tuhan agar mampu melakukan tugas keimaman kita. Jadi kata kudus di sini orang kudus artinya memang di satu sisi seperti kita katakan tadi dari kutipan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14-15 tadi, bahwa kita harus kudus seperti Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita adalah orang yang disendirikan, yang dikhususkan oleh Tuhan di dalam pelayanan. Sepanjang kita menyerahkan diri untuk dituntun oleh hikmat dan roh Tuhan, kita akan mengalami sukacita. Bisa saja ada kehilangan, kekhawatiran, tetapi kita percaya kehilangan dan kekhawatiran itu adalah bagian dari tugas keimaman kita dalam hidup ini. Nas pembimbing diambil juga dari 1 Petrus 3 ayat 15, di situ dia katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ada 3 bagian penting dalam ayat ini. Yang pertama, menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Artinya, Tuhan itu bukan cuma Tuhan keluarga saya, bukan cuma Tuhan leluhur saya, oma opa saya, bukan cuma Tuhan dalam jemaat, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan pribadi saya, Tuhan bagi anak-anak muda ini. Dan dia katakan di situ yang bagian kedua, kita harus siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab tentang kepada tiap-tiap orang tentang pengharapan yang ada pada kamu. Dunia semakin sempit. Orang akan bertanya, kenapa kau percaya Yesus? Seperti saya mengajar di Universitas Islam Negeri Alauddin, pertanyaan klasik dari mahasiswa Islam saya adalah, Ustaz, kenapa orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan? Jadi perjumpaan kita dengan orang lain, bahkan anak-anak muda ini mungkin ada yang pacaran dengan yang beragama Islam, bisa saja terjadi. Jadi kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang iman yang ada pada kita. Jadi kita dipanggil sebagai imam sini dari Nas Pembimbing itu sudah jelas bahwa kita siap sedia pada segala waktu, karena dunia ini semakin kecil dengan globalisasi. Sehingga kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa hidup lagi di gunung tanpa berhubungan dengan orang lain seperti Robinson Crusoe di sebuah pulau. Tetapi tiap hari kita bertemu dengan orang lain yang mungkin mempertanyakan iman kita. Mungkin tidak bertanya, tetapi dari sikap kita, cara kita dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berpolitik, dalam berpacaran dan lain-lain, di situ dilihat iman kita. Jadi Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi imam yang benar, maka segala tantangan, kekurangan, penderitaan, kepahitan yang akan kita hadapi, itu kita hadapi karena kita dikuatkan, dilindungi, dipersiapkan, dilengkapi oleh Tuhan sendiri untuk menghadapi hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang menakutkan, dan kuasa kegelapan. Seorang anak Tuhan yang menjadi imam tidak diciptakan untuk dikalahkan oleh kehidupan ini. Dia diciptakan untuk menjadi menang terhadap semua masalah hidup, asalkan kita dituntun oleh roh, oleh hikmat Tuhan, bukan dituntun oleh kedagingan atau tadi 1 Petrus pasal 1 juga mengatakan, jangan dituntun oleh hawa nafsumu ketika kau dalam kebodohan. Itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya di sini Ibu Bapak, bahwa kalau kita dengar menyerahkan kepada Tuhan dan kita tidak dituntun oleh kedagingan kita, maka kita adalah pemenang dalam hidup ini. Hidup ini punya banyak masalah, ekonomi, penyakit, dan lain-lain. Kita tidak mungkin menang kalau kita tidak berpegang pada Tuhan yang menuntun kita pada hikmat dan roh-Nya. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin. Seluruh umat
besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya, baik hidup maupun mati. Mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bekal. Firman-Lah yang menjadi bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Ibu Bapak jemaat Tuhan kasih, dijemput berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus sedam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu Bapak jemaat Tuhan kasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam tuntunan roh dan hikmat-Mu, pengampunan dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami selama ini, sehingga kami boleh tiba saat ini dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan kiranya terus memimpin, terus menyertai mereka, mengarahkan kehidupan mereka dalam pengampunan, dalam penyertaan, dan dalam berkat-Mu semata-mata. Hamba berdoa secara khusus bagi anggota jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan hidup mereka, pergumulan masalah ekonomi, oleh karena kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, uang yang tidak cukup untuk berbagai kebutuhan, kami membawa mereka di dalam doa ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita oleh kematian dari orang yang mereka kasihi. Tuhan menghibur dan menyertai mereka. Kami berdoa pula secara khusus bagi pendidikan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang harus dilakukan di rumah. Tuhan membantu para orang tua yang harus menjadi guru kedua dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan lain-lain. Hikmat dan kebijaksanaan boleh menyertai para orang tua dan guru sehingga anak-anak terus maju sekalipun dalam situasi seperti ini. Hamba berdoa ya Bapa bagi jemaat-Mu Bukit Zaitun secara keseluruhan, bagi Ibu KMJ bersama dengan pendeta-pendeta organik GPIB, majelis jemaat, dan pendeta-pendeta seasas.
Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan kategorial dan semua badan pengurus yang ada, panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi tim yang mempersiapkan ibadah ini. Mereka adalah anak-anak muda, mereka adalah imam-imam, masa depan gereja, masa depan keluarga, masa depan bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan, pekerjaan, studi dan pekerjaan, bersama dengan orang-orang tua mereka, keluarga mereka yang mereka kasihi. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan begitu banyak persoalan, apalagi akhir-akhir ini demonstrasi di seluruh Indonesia berlangsung untuk menolak undang-undang ketenagakerjaan yang sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bapa di sorga, Tuhan menuntun baik para demonstran, mereka punya hak untuk menyuarakan suara mereka. Tetapi kiranya semuanya itu boleh berjalan bukan di dalam kerusuhan, bukan di dalam krisis, bukan dalam pengerusakan harta benda, kekayaan negara, kepentingan masyarakat lainnya. Kami berdoa bagi aparat yang menangani para demonstran ini, Tuhan memimpin mereka dalam hikmat, sehingga mereka boleh menangani dengan sabar, dengan baik, pendekatan yang baik, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya kami semua adalah imam, baik pelayan-pelayan yang khusus dalam gereja maupun anggota jemaat biasa. Karena kami dituntun oleh Tuhan di dalam roh dan hikmat-Mu semata-mata. Inilah doa kami ya Bapa yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Dengarlah nats Alkitab, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringatan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur ini. Berkatilah mereka yang mengolahnya, agar dapat digunakan sebagai alat pewartaan sabda kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam manat pengutusan. Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Disalibkan dengan Tuhanku, hidupnya pun diberi padaku. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milikmu. Ibu bapa, saudara, jemaat Tuhan kasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan,
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita Ibu Bapa, jemaat Tuhan kasih. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Ibu Bapa. Jangan Ibu Bapa lupa, semua kita adalah imam yang sedang diutus oleh Tuhan ke dalam kehidupan ini. Ada banyak masalah tetapi jangan takut. Anda adalah imam yang dikuatkan, yang dilindungi, yang dipersiapkan, yang dilengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Salam.